Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Standar Pengampunan yang Benar. Dalam Lukas pasal 7 ayat 47 dikatakan, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Begitu kata Yesus. Ayat ini dapat menimbulkan pertanyaan besar, yakni, jika tidak berbuat kasih, apakah dosa tidak diampuni? Nah, masalah bukan? Apakah pengampunan itu berdasarkan perbuatan, dalam hal ini perbuatan kasih, atau karena kasih karunia semata-mata? Saudaraku, banyak orang menganggap bahwa pengampunan diberikan secara cuma-cuma dalam kasih karunia, dan manusia tidak perlu berbuat apa-apa. Biasanya orang-orang seperti ini sangat resisten apabila dikatakan manusia harus melakukan sesuatu dalam kasih karunia Allah. Manusia dipandang sudah sewajarnya pasif, secara pasif dan menerima karunia Allah dengan sendirinya karena manusia telah jatuh dalam dosa dan rusak total. Apakah benar demikian, saudaraku? Apakah benar demikian? Jika dikaitkan dengan Lukas 7 ayat 47, kalimat ini harus dipahami pada konteksnya. Kalimat ini diucapkan pada zaman di mana orang belum mengenal korban Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh karenanya sangat dapat dipahami apabila perempuan berdosa dalam ayat tersebut dibenarkan karena perbuatan kasih yang dilakukannya. Sama seperti ketika Yesus mengajarkan hal kasih. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Ini diajarkan kepada pendengarnya yang belum mengerti korban salib. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu bahwa kalimat itu diucapkan sebelum Yesus memikul salib. Ya saudara, dosanya yang banyak telah diampuni sebab ia telah berbuat kasih. Itu diucapkan sebelum memikul salib. Tetapi apa kalimat itu tidak memiliki makna bagi kita hari ini? Oh, pasti memiliki makna tersendiri bagi kita. Kita harus membayangkan Tuhan sedang bicara kepada orang-orang yang tidak tahu sama sekali tentang salib. Mereka hanya mengenal Yesus sebagai guru. Ketika Tuhan juga berkata kepada orang-orang bahwa perbuatan baik mereka kepada orang-orang atau saudara-saudara yang hina itu perbuatan untuk Tuhan, di Matius pasal 25, mereka hanya memahami sebatas itu. Jadi apa yang mereka perbuat untuk saudara mereka yang membutuhkan pertolongan itu diperhitungkan perbuatan bagi Tuhan. Itu bisa dikenakan kepada orang-orang non-Kristen yang tidak pernah mendengar Injil atau salah mendengar Injil, saudaraku. Jadi kalau mereka tidak mendengar Injil, salah mendengar Injil, atau memang bukan umat yang dipilih Allah guna dikembalikan ke rancangan semula, tentu perbuatan baik mereka itulah yang diperhitungkan. Dan jika perbuatan baik mereka memenuhi syarat mengasihi sama seperti diri sendiri, ya mereka boleh masuk surga sebagai anggota masyarakat. Nah, kalau saudara bertanya, loh Pak, bagaimanapun kan semua orang pasti berbuat dosa atau ada dosanya. Ya iyalah, tapi Yesus telah memikul semuanya di kayu salib. Jadi ketika Yesus berkata dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih, dan kita bandingkan dengan prinsip sola gratia, kilas dapat kesan bertentangan. Tapi mari kita kembali pada konteks pendengar pada waktu itu. Pendengarnya dalam konteks waktu itu berpikir bahwa yang beragama Yahudi pada waktu itu belum tahu, bahkan tidak tahu sama sekali adanya kurban tubuh anak domba Allah, yaitu Yesus di kayu salib. Jadi saudaraku, kalau Tuhan mengatakan dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih, kalimat itu jelas diucapkan sebelum Yesus memikul dosa manusia, sebelum salib. Standar umat sebelum salib adalah melakukan hukum Taurat atau hukum yang tertulis di dalam nuraninya. Jadi bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat ya dihakimi menurut hukum yang mereka pahami. Demikian dalam Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16. Khususnya ayat yang ke-15, Roma 2 ayat 15. Ukuran atau standar yang diukurkan kepada orang-orang seperti itu tentu
tidak sama dengan umat yang telah ditebus oleh salib Kristus. Jadi orang-orang yang tidak mendengar Injil, yang dihakimi menurut hukum yang mereka miliki atau pemahaman hukum yang mereka pahami, itu dalam konteks orang-orang yang ada di luar Kristen. Tapi bukan di luar Kristus ya saudara, sebab hanya Kristus yang memikul dosa manusia. Saudaraku sekalian, terlebih dahulu kita harus membedah tujuan dari salib dulu ya, supaya lebih jelas. Paling tidak ada 2 tujuan adanya salib. Pertama, salib memberikan penebusan. Dalam penebusan ada pembenaran di mana semua orang dianggap benar meskipun belum berkeadaan benar. Mereka yang dianggap benar namun belum berkeadaan benar akan masuk dalam tujuan kedua, yaitu dikembalikan ke rancangan Allah semula untuk serupa dengan Yesus, saudara. Pada akhirnya tujuan keselamatan itu adalah serupa dengan Yesus. Jika serupa dengan Yesus yang menjadi tujuan atau isi keselamatan tidak tercapai atau tidak terselenggara, maka penebusan dan pembenarannya percuma. Nah, sayangnya banyak orang Kristen hanya sampai penebusan, sudah merasa puas dianggap benar atau dibenarkan, dan yakin masuk surga. Doa Bapa kami memberikan kepada kita petunjuk yang sangat kuat. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya jikalau seseorang tidak mengampuni orang, Tuhan juga tidak memberikan pengampunan kepadanya. Saudaraku sekalian, di sini ada semacam mekanisme pembatalan pengampunan yang jelas dan tidak boleh dibantah. Saudaraku, kita harus memahami bahwa doktrin bersifat asumsi. Doktrin itu masih bersifat asumsi, sedangkan Alkitab adalah otoritas tertinggi. Jadi selamanya kita harus menggali Alkitab dan berani mengoreksi ajaran yang sudah ada. Memang tidak selalu ajaran yang sudah ada itu pasti salah, belum tentu, tapi juga tidak selalu benar. Kalau Alkitab mengajarkan bahwa Allah bisa membatalkan pengampunan, itu sama dengan Allah membatalkan keselamatan. Maka kalimat serupa dengan Yesus ini penting sebagai tujuan keselamatan. Standar orang percaya ketika diampuni oleh Allah berbeda dengan orang dunia yang dosa-dosanya juga diangkut oleh Allah. Orang percaya harus hidup dalam standar anak-anak Allah, di mana diampuni oleh Allah berarti kesediaan diperbaiki. Ya, jadi kesediaan untuk diperbaiki ketika dia menerima pengampunan. Nah, di sini kita tidak heran jika dimandatkan bahwa orang percaya harus sempurna seperti Bapa. Kita dikehendaki hidup dalam standar perilaku yang agung dan mulia setelah diampuni. Barang siapa menolak ini, ya, ia menolak Dia yang berkata, "Kuduslah kamu, sebab Aku kudus." Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Ya saudara, sola gracia.